Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairanur Hamidah, NIM 230101020032. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah mengenal akuntansi 2. Sini pada soal mengenai tentang usaha haji dan zakat, di mana piutang haji adalah surat pernyataan berutang atau janji pelunasan secara tertulis yang diklaim sebagai instrumen formal terjadi kredit sebagai bukti adanya utang debitu kepada perusahaan. Selain itu, piutang usaha haji juga merupakan pernyataan jumlah piutang konsumen yang tertulis dalam bentuk formal, yang diharapkan dapat ditagih dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Dan ada juga karakteristik, di mana karakteristik piutang lagi merupakan sebagai bentuk tertulis dan formal. Piutang lagi berbentuk tulis dan formal yang memudahkan debitur untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, yaitu jangka waktu, nilai jatuh tempo, penggunaan. Yang dimana jangka waktu merupakan jangka yang lebih lama, biasanya 60-90 hari atau lebih, serta menuntut debitur membayar bunga atas piutang tersebut. Dan ada nilai jatuh tempo, yang dimana nilai jatuh tempo bukan berupa tanggal, melainkan maturity atau total uang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, yang terdiri dari jumlah pokok ditambah bunga. Dan selanjutnya itu ada penggunaan, di mana itu dapat menambah harta atau aset perusahaan serta digunakan sebagai dasar bagi debitur untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Dan yang terakhir itu ada pengakuan, penilaian, dan penghapusan, di mana piutang tadi harus diakui, dinilai, dan dihapuskan secara tepat dalam pembukuan dan laporan keuangan. Dan selanjutnya itu ada kasus praktis, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Asia Malaka, terdapat pada kasus bahwa PT Balsik Exafos dan Intel Sistem Indonesia menghadapi masalah dalam pengelolaan piutang. Beberapa masalah yang dihadapi perusahaan yaitu dapat menjadi 5. 1. Perusahaan belum memisahkan tugas dan tanggung jawab pada Departemen Akuntansi dan Keuangan secara memadai. 2. Perusahaan belum menggunakan software akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. 3. Terdapat ketidaksesuaian antar pekerjaan yang dilakukan perusahaan dengan kontrak kerja. 4. Beberapa pelanggan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan lambatnya proses penagihan piutang. Dan yang terakhir itu adalah masalah-masalah tersebut berdampak pada pengelolaan piutang perusahaan yang belum berjalan optimal, sehingga pengendalian internal atas piutang yang belum memadai serta kendala dalam proses penagihan piutang menyebabkan piutang perusahaan tidak terkelola dengan baik. Dan selanjutnya itu ada langkah penyelesaian, yang dimana berdasarkan pembahasan tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh PT Dalvex Excel dan Intel Sistem Indonesia dalam menyelesaikan masalah terkait pengelolaan piutangnya terdapat menjadi 4 bagian, yaitu 1. Memisahkan tugas dan tanggung jawab pada Departemen Akuntansi dan Keuangan secara lebih memadai. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi dan retribusi pembagian tugas di kedua departemen tersebut. Yang kedua, mengimplementasikan penggunaan software akuntansi untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan perusahaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi perbaikan atas kontrak kerja dengan pelanggan agar tidak terjadi lagi ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan kontrak. Dan yang terakhir itu ada melakukan upaya penagihan yang lebih inisiatif pada proaktif terhadap pelanggan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Dan yang selanjutnya itu ada simulasi pencatatan akuntansi. Pada PT Mejaya memberikan pinjaman kepada PT Mebol sebesar 300 juta
pada 1 Januari 2020. Tingkat bunga yang diberikan adalah sebesar 10% dalam jangka waktu 90 hari. Maka perusahaan PT Mejaya akan membuat jurnal perusahaannya. Di sini, di tanggal 1 Januari, ada masuk debit sebesar 300.000 sebagai piutang usaha. Sedangkan penjualan di kredit 300 juta. Dan pada tanggal 1 Januari, bisa tagih 300 juta di debit. Dan piutang usaha 300 juta di kredit. Maka, penghitungan beban bunga sama seperti pada misal bayar. Besar bunga sama dengan 300 juta dikali 10% dikali 3 per 12. Maka hasilnya 7.500.000. Begitupun menghitung nilai jatuh temponya, yaitu 300 juta ditambah besar bunganya sebesar 7.500.000 sama dengan 300 juta ditambah 7.500.000, maka hasilnya 307.500.000. Dan pada jurnal Wisel itu pada 1 April di cash ada 307.500.000 di debit dan pendapatan bunga 7.500.000 di kredit. Wisel tagih 300 juta pada kredit. Maka pihak yang berhak menerima uang dari wisel tagih disebut penerimaan pembayaran, dan pihak yang membuat janji disebut pembuat janji. Wisel tagih digolongkan sebagai aset lancengnya di neraca. Pengaruh transaksi pada laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan transaksi yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa transaksi pinjaman antara PT Mejaya dan PT Meibong memiliki beberapa pengaruh pada laporan keuangan. Perusahaan PT Mejaya analisis pengaruh transaksi ini dapat dilihat pada beberapa laporan keuangan. Di sini ada di neraca. Pada 1 Januari di neraca, piutang usaha bertambah sebesar 300 juta. Ini diklasifikasikan sebagai aset lancengnya penjualan yang diakui sebesar 300 juta yang akan dimasukkan dalam laporan laba rugi. Pada 31 Januari 2020, piutang usaha sebesar 300 juta akan dipindahkan ke wisel tagih. Ini juga berupa aset lanceng. Dan 1 April 2020, cash bertambah sebesar 307.500.000, terdiri dari pokok pinjaman sebesar 300 juta dan bunganya sebesar 7.500.000. Wisel tagih sebesar 300 juta akan dikeluarkan dari aset lancar pendapatan bunga sebesar 7.500.000. Akan diakui sebagai pendapatan di laporan laba rugi. Dan selanjutnya ada arus cash atau cash flow statement. Di 1 April itu arus cash dari aktivitas operasi akan mencatat penerimaan cash sebesar 307.500.000, terdiri dari pokok pinjaman dan bunga. Dan saat jurnal akuntansi di 1 Januari 2020, debit piutang usaha sebesar 300 juta, sedangkan kredit di penjualan sebesar 300 juta. Maka pada 31 Januari, debit di wisel tagih 300 juta, piutang usaha di kredit sebesar 300 juta. Maka 1 April 2020, cash di debit sebesar 307.500.000 dan wisel tagih di kredit sebesar 300 juta dan pendapatan bunga di kredit sebesar 7.500.000. Maka kesimpulan yang dapat disimpulkan pada arus cash, jurnal akuntansi dan neraca tadi, berdasarkan transaksi yang terjadi dapat disimpulkan bahwa PT Mejaya mencatat penjualan sebesar 300 juta dan piutang usaha pada 1 Januari 2020
Pada 31 Januari 2020, hutang usaha dipindahkan menjadi warisan tagih. Dan pada 1 April 2020, saat pelunasan pinjaman, cash bertambah sebesar 307.500.000 dan PT Mejaya mencatat pendapatan bunga sebesar 7.500.000. Transaksi ini meningkat total aset dan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap posisi keuangan PT Mejaya. Aset tetap, yang dimana aset tetap adalah aset terwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap tidak dimaksud untuk dijual dalam operasi bisnis biasanya, dan di sini ada jenis-jenis aset tetap. Biasanya itu ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, perabotan dan perlengkapan, dan yang terakhir itu ada investment. Investment itu perbaikan dan penambahan pada properti yang disewa. Selanjutnya itu ada pengukuran awal, dan pengukuran setelah pengukuran awal. Yang dimana aset tetap diakui jika kemungkinan besar bermanfaat ekonomi di masa depan yang terkait dengan aset akan mengalir ke entitas. Dan selanjutnya itu ada biaya aset. Biaya aset dapat diukur dengan andal. Dan yang terakhir itu ada pengukuran awal. Pada saat problem aset tetap diukur pada biaya problem yang meliputi harga beli termasuk biaya masuk dan pajak membeli lainnya yang tidak dapat dikembalikan. Dan selanjutnya itu ada biaya langsung yang terkait dengan penyiapan aset agar siap digunakan sesuai tujuan. Selanjutnya itu ada pengukuran setelah pengakuan awal. Itu ada model biaya dan ada model evaluasi. Selanjutnya itu ada depresiasi. Yang dimana depresiasi itu ada metode garis lurus, adalah beban depresiasi sama setiap tahunnya. Dengan rumus depresiasi tahunan yaitu dengan biaya perolehan dikurang nilai sisa ke masa manfaat. Selanjutnya itu ada metode saldo menurun, yang dimana metode saldo menurun merupakan beban depresiasi berkurangnya setiap tahun, yang dimana rumus rumus metode saldo menurun itu depresiasi tahunan sama dengan nilai buku awal tahun dikurang tingkat depresiasi. Selanjutnya itu ada metode jumlah angka tahun, merupakan beban depresiasi lebih besar di tahun-tahun awal. Rumusnya itu depresiasi tahunan sama dengan biaya perolehan dikurang nilai sisa per masa manfaat dikali 4 kurung biaya perolehan dikurang nilai sisa tutup kurung. Maka perhitungan depresiasi mesin dengan biaya perolehan sebesar 100 juta, nilai sisanya 100 juta, dan masa manfaatnya 5 tahun. Maka rumusnya dia pakai rumus yang depresiasi tahunan, rumus yang metode garis lurus. Baru masukkan rumus metode garis lurusnya, yaitu depresiasi tahunan sama dengan biaya perolehan dikurang nilai sisa per masa manfaat. Biaya perolehannya itu sebesar 100 juta dan dikurang nilai sisa. Nilai sisanya itu 10 juta per masa manfaat. Masa manfaatnya itu sebesar 5 tahun. Maka 100 juta dikurang 10 juta per 5, hasilnya 18 juta. Pengaruh terhadap laporan keuangan, laporan laba rugi, beban depresi mengurangi laba. Sedangkan di neraca, nilai aset tetap berkurang dengan akumulasi depresiasi. Sedangkan di laporan arus cash, beban depresiasi ditambah kembali dengan arus cash dari aktivitas operasi karena merupakan beban non-cash. Selanjutnya itu ada penurunan nilai aset tetap, penghentian aset tetap, yang dimana penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat aset lebih besar dari jumlah yang dapat dipulihkan.
Prosesnya meliputi beberapa bagian, yaitu satu, menguji apakah identifikasi penurunan nilai, dua, mengestimasi jumlah yang dapat dipulih, yaitu nilai tertinggi antara lain wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Yang ketiga ada jika nilai tercatat lebih besar, maka diakui rugi penurunan nilai. Yang keempat, penghentian aset tetap. Yang kelima, aset tetap dihentikan pengakuannya saat dijual atau dilepaskan. Dan yang terakhir itu tidak ada lagi manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Selanjutnya itu ada pencatatan penghentian, yaitu untuk menghapus nilai tercatatnya aset tetap di neraca dan mengakui laba atau rugi, pelepasan dari laporan laba rugi. Dihitung dari selisih antara jumlah yang diterima dari pelepasan dan nilai aset tetap. Selanjutnya ada kasus praktis, yang dimana ada Siti Nur Mawadah Rohman dan Husnul Rosidah mengenai analisis pengelolaan aset tetap daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. Ditemukan pada hal terkait pengelolaan aset tetap daerah, yaitu satu, pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati telah berjalan dengan maksimal dan telah mengacu pada Pendagri nomor 19 tahun 2016 tentang sistem pengelolaan barang milik daerah. Dan namun masih terdapat kendala yang belum teratasi dalam pengelolaan aset tetap daerah BPKAD Kabupaten Pati. Pemerintahan daerah harus segera mengatasi permasalahan yang dialami pengelolaan aset daerah. Aset pengelolaan aset tetap dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan analisis terhadap penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Mawaddah Rahman dan Husnoriyadah, terdapat beberapa tanggapan atau tantangan yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Pati dalam pengelolaan aset tetap daerah beserta solusi daerah diterapkan, tantangan dan solusi yang diterapkan. Yang tantangannya itu ada dua, masih terdapat kendala yang belum teratasi dalam pengelolaan aset tetap daerah di BPKAD Kabupaten Pati. Yang kedua itu ada penelitian tidak menyebutkan secara rinci apa saja kendala atau perusahaan yang dihadapi oleh BPKAD dalam pengelolaan aset tetap daerah. Sedangkan solusi yang diterapkan yaitu pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah BPKAD Kabupaten Pati telah berjalan dengan maksimal dan telah mengacu pada Pendagri nomor 19 tahun 2016 tentang sistem pengelolaan barang milik daerah. Meskipun masih terdapat kendala, penelitian menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera mengatasi permasalahan yang dialami dalam pengelolaan aset daerah. Sini ada simulasi pencatatan akumulasi, yang dimana pada pembelian aset tetap, PT ABC membeli sebuah mesin di 1 Januari dengan nominal harganya 150 juta dan biaya pengirimannya sebesar 10 juta. Jadi total biaya perolehan mesin dan harga mesinnya dan instansi pengirimannya di 160 juta. Digabungkan ada itu 160 juta. Jumlah pembelian yaitu mesin di debit sebesar 160 juta, cash di kredit 160 juta. Depresiasi aset tetap, mesin tersebut diberikan memiliki masa manfaat selama 8 tahun dan nilai sisanya sebesar 20 juta. PT ABC menggunakan metode garis lurus menghitung depresiasi. Rumus depresiasi tahunan yaitu
biaya perolehan dikurang nilai sisa per masa manfaat. Maka masukkanlah nilai biaya perolehannya. Nilai biaya perolehannya sebesar 160 juta dikurang nilai sisanya sebesar 20 juta. Dibagi masa manfaatnya selama 8 tahun. Maka 160 juta dikurang 20 juta per 8 dibagi 8, maka hasilnya 17.500.000. Jumlah depresiasi tahunan pada 31 Desember, beban depresiasi di debit sebesar 17.500 dan akumulasi depresiasi di kredit sebesar 17.500.000. Dan di penghentian aset tetap, PT ABC memutuskan untuk menjual mesin tersebut pada 1 Januari dengan harga 120 juta. Pada saat penjualan, akumulasi depresiasi selama 3 tahun adalah akumulasi depresiasi sebesar 17.500.000 dikali 3. Maka hasilnya 52.500.000 nilai yang tercatat mesin pada penjumlahan atau penjualan. Nilai tercatat sama dengan biaya perolehan dikurang akumulasi depresiasi. Masukkan biaya perolehannya sebesar 160 juta yang tadi dan dikurang akumulasi depresiasi sebesar 52.500. Yang ini. Maka hasilnya 160 juta dikurang 52.500, hasilnya 107.500.000. Laba dari penjualan mesin. Dan laba penjualan sama dengan harga jual dikurang nilai tercatat. Maka masukkanlah harganya. Harga jualnya sebesar 120 juta ini. Harga jualnya 120 juta yang ini. Dan dikurangi nilai tercatat. Nilai tercatatnya sebesar 107.500.000 ini. Yang nilai tercatat yang barusan dicari tadi. Maka hasilnya 120 juta dikurang 107.500.000, maka hasilnya 12.500.000. Cash di debit sebesar 120 juta dan akumulasi depresiasi di debit sebesar 52.500 dan mesin di kredit sebesar 160 juta. Laba penjualan mesin di kredit sebesar 12.500.000. Maka penjelasan dari jurnal yang tadi, cash di debit sebesar 120 juta, mencatat penerimaan cash dari penjualan mesin. Akumulasi depresiasi di debit sebesar 52.500.000 untuk menghapus akumulasi depresiasi yang terkait dengan mesin yang dijual. Mesin di kredit sebesar 160 juta untuk menghapus nilai perolehan mesin dari neraca. Laba penjualan mesin tadi sebesar 12.500.000 di kredit. Mencatat laba dari penjualan mesin. Maka kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan tadi yaitu pengelolaan piutang wisuda tagih dan aset tetap merupakan aspek krusial dalam akuntansi perusahaan yang berperan penting dalam menjaga likuiditas dan profitabilitas. Piutang wisuda tagih dengan karakteristik formalitas dan jangka waktu yang lebih panjang memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan memerlukan pengelolaan yang baik untuk menghindari masalah likuiditas. Di sisi lain, aset tetap yang mencakup tanah, bangunan, mesin, dan peralatan digunakan dalam operasi bisnis jangka panjang yang harus tercatat serta disusutkan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Melalui studi kasus, langkah penyelesaian masalah, contoh perhitungan yang disertakan laporan ini memberikan gambaran praktis tentang bagaimana perusahaan dapat mengelola kedua aspek,
Ini secara efektif untuk mendukung stabilitas keuangan dan operasional. Mungkin sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.